Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Demir Rashid dari kampus Universitas Islam Negeri Palopo. Program studi bimbingan konseling dan Islam, yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting teman-teman dalam dunia konseling, yaitu isu-isu kesetaraan gender dalam konseling dan bagaimana strategi seorang konselor itu bisa menanganinya. Materi ini sangat relevan karena dalam praktik konseling kita tidak hanya berbicara tentang emosi, pikiran, atau perilaku klien, tapi juga tentang bagaimana lingkungan sosial membentuk diri mereka. Salah satu aspek sosial yang paling kuat pengaruhnya adalah gender, baik dalam bentuk peran, harapan, pola asuh, hingga tekanan budaya yang mereka alami sejak kecil. Seringkali kalian itu datang membawa beban pikiran seperti saya sebagai perempuan harus selalu patuh dan mengalah, ataukah sebagai laki-laki saya sebagai laki-laki tidak boleh menangis. Nah, keyakinan seperti ini terlihat sepele, namun pada kenyataannya sangat mempengaruhi cara mereka memandang diri, mengambil keputusan, bahkan menentukan apakah mereka berani jujur dalam proses konseling. Tidak jarang pula klien itu merasa kesulitan mengungkapkan perasaannya karena takut dinilai tidak sesuai dengan standar, teman-teman. Laki-laki merasa tidak boleh terlihat rapuh, sementara perempuan sering takut terlihat terlalu berpendirian. Hambatan-hambatan seperti ini dapat membuat proses konseling terhambat karena konseling yang efektif itu hanya bisa terjadi ketika klien itu berani jujur dan terbuka. Nah, selain dari klien, isu gender juga dapat muncul dari pihak konselor itu sendiri. Konselor itu sebagai manusia bisa saja membawa bias atau stereotip gender tanpa ia sadari sendiri. Misalnya, menilai perempuan sebagai makhluk emosional atau menganggap laki-laki harus kuat dan rasional. Bias yang tidak disadari tidak ini bisa mempengaruhi cara konselor bertanya, memberi respon, atau menyimpulkan masalah klien. Padahal tugas konselor itu sendiri adalah memberikan layanan yang sangat adil tanpa membedakan klien berdasarkan gendernya. Nah, isu gender juga muncul ketika klien mengalami pengalaman pahit terkait kekerasan atau diskriminasi, misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga yang merasa bersalah karena dianggap tidak taat terhadap pasangan, ataupun klien perempuan yang mengalami pelecehan verbal di tempat kerja namun takut melapor karena takut dicap sebagai yang berlebihan lah pokoknya. Dalam kasus seperti ini, konselor harus benar-benar peka dan memahami dinamika gender agar klien merasa aman dan tidak disalahkan. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, konselor perlu memiliki beberapa kemampuan dan sikap penting. Nah, yang pertama itu menyadari biasnya sendiri. Konselor harus melakukan refleksi. Apakah masih ada pandangan yang berat sebelah antara laki-laki dan perempuan? Dan apakah ada kalimat-kalimat yang mungkin terdengar menghakimi tanpa disadari? Nah, kesadaran ini sangat penting agar konselor tetap profesional dan objektif. Nah, konselor juga harus menyediakan ruang aman atau safe space, yaitu sebuah suasana konseling yang membuat klien merasa diterima, dihargai, dan bebas diberi penilaian. Nah, ruang aman ini mendorong klien untuk terbuka tentang hal-hal yang sensitif, termasuk pengalaman ketidakadilan ataukah tekanan sosial yang mereka alami karena gender. Selain itu, konselor dapat menerapkan
pendekatan pemberdayaan di mana klien dibantu melihat kekuatan dirinya sendiri dan menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup tanpa harus terikat oleh ekspektasi gender yang tidak sehat. Nah, pendekatan pemberdayaan ini membuat klien lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi yang sangat sulit. Konselor juga perlu memahami bahwa gender tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan faktor sosial, dengan faktor lain seperti budaya keluarga, status ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial. Dengan memahami gambaran sebesar ini, konselor dapat memberikan bantuan yang lebih tepat dan lebih empatik kepada klien. Yang terakhir itu, konselor juga perlu memberikan edukasi ringan kepada klien jika memang diperlukan, misalnya edukasi tentang batasan sehat dalam hubungan, bagaimana berkomunikasi secara asertif, bagaimana memahami hak-hak sendiri, dan bagaimana menghargai diri sendiri tanpa terjebak dalam norma sosial yang merugikan. Nah, melalui pemahaman dan strategi ini, teman-teman, konselor dapat membantu klien menghadapi persoalan secara lebih adil dan tidak bias. Nah, konselor bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu seorang klien mendapatkan ruang di mana mereka bisa menjadi dirinya sendiri tanpa terikat oleh ketekanan gender. Nah, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya kesadaran gender dalam praktik konseling. Terima kasih banyak atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.